Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mereview sebuah materi, yang mana materi tersebut yakni tentang KMO atau Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi. Nah, sebelum kami membahas atau mereview materi tentang KMO tersebut, perkenankan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, ada saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Alif Kurniawan. Saya Ria Isyana, juga anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Laudi Berlian Insandana, juga dari kelompok 5. Halo, dan saya Anwar Masali, juga dari kelompok 5. Kemudian ada juga anggota dari kelompok 5, yakni atas nama Rohmat, yang mana dia pada saat ini lagi kesehatannya kurang fit, sehingga dia tidak ikut dalam review materi tentang KMO ini. Nah, selanjutnya langsung saja kami akan membahas atau mereview materi tentang KMO atau Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi tersebut. Nah, pertama, dalam organisasi itu mestinya terdapat seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin tersebut itu dibutuhkan dalam keorganisasian, dibutuhkan untuk menjalankan roda keorganisasian dalam organisasi. Nah, setiap pemimpin dalam organisasi itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, yang mana gaya kepemimpinan tersebut diantaranya, pertama, ada gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, gaya kepemimpinan yang otoriter ini adalah tipe gaya yang mana dalam mengambil keputusan itu berada di tangan seorang pemimpin dalam organisasi tersebut, sehingga anggota-anggota yang ada di bawahnya itu mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, gaya kepemimpinan yang demokratis ini berbeda dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, yang mana segala keputusan itu ada di tangan seorang pemimpin. Kalau dalam gaya kepemimpinan yang demokratis ini, dalam mengambil sebuah keputusan itu melalui musyawarah seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Dalam hal berorganisasi, tentunya kita tidak dapat memukul rata antar anggotanya, karena di sini kita mempunyai prioritas yang berbeda, seperti dalam hal pengalaman dalam berorganisasi, di mana memang ada anggota yang sudah berpengalaman dalam mengikuti organisasi, mengikuti beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus, dan juga ada anggota yang memang belum punya pengalaman dalam berorganisasi, sehingga metode yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahpahaman maupun perpecahan yaitu yang pertama, tidak membedakan antar anggotanya, terutama dalam hal pengurusan, karena di sini di dalam organisasi kita pastinya seperti keluarga dan memandang semuanya sama. Dan yang kedua, meminimalisir adanya tekanan. Yang ketiga, dalam mengikuti informasi siswa konsentrasi ini, kita diusahakan untuk tidak melibatkan kepentingan lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, saat adanya masalah kita diusahakan untuk
menyelesaikan dengan baik secara bersama-sama antar anggotanya. Dalam sebuah organisasi, para anggota umumnya memiliki tujuan yang sama. Ketika dalam organisasi terdapat sebuah permasalahan, maka harus diselesaikan secara bersama-sama. Untuk itu, musyawarah mutlak diperlukan dalam setiap organisasi. Selain itu, kebersamaan dan kekompakan juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dalam sebuah organisasi. Beberapa cara untuk menjaga kekompakan dalam organisasi yaitu dengan cara yang pertama, tetap menjaga komunikasi antar anggota. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk menuangkan ide-ide yang didapat dan membagikannya pada anggota lain. Yang ketiga yaitu tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah ini masuk fase-fase tanya jawab ya tadi. Intinya itu jawaban kemudian pertanyaan dan jawabannya setelah saya rangkum kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama, dalam hal realisasi dari keuntungan mengikuti organisasi untuk kedepannya, dunia kerja menjadi tantangan kehidupan setelah kuliah. Sederhananya, saat ada di dunia kerja, perusahaan tidak akan begitu saja menerima lulusan-lulusan dari universitas mana, dari kampus mana. Meskipun kampusnya besar, tidak serta-merta langsung diterima. Oh, ini dari ini masuk. Oh, ini kampusnya kecil, tidak masuk. Tidak seperti itu. Tapi perusahaan juga melihat CV kita. CV kita itu seperti apa, pengalaman organisasi kita itu sejauh mana. Kemudian intinya itulah, bakat kita tersendiri itu tidak akan luput dari pandangan-pandangan perusahaan. Itu pada poin pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua juga plus jawabannya, saya simpulkan lagi. Nah, itu jadi gini, dalam berorganisasi kita tidak boleh mengesampingkan nilai akademik, karena sudah seharusnya sebagai mahasiswa mampu untuk menempatkan dirinya dalam dunia perkuliahan, sehingga antara akademik dan kegiatan organisasi harus tetap terjaga dan harus sama-sama jalan. Akademik jalan, organisasi jalan. Nah, itu yang sulit pada zaman sekarang. Cuman kalau kita terus berlatih, ya insya Allah tidak akan ada yang tidak mungkin seperti itu. Mungkin hanya sekian dari kelompok 5 terkait penjelasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tambahan atau enggak.